Jadi GERD sama MAH itu sama nggak sih, Bu? Berbeda Nita, GERD dengan MAH itu berbeda. Walaupun nanti ada titik-titik yang dilakukan adalah ada yang di kepala, ada yang di tangan, ada yang di lambung, di perut ya, terutama di perut untuk meregulasi qi di lambung kita. Kemudian ada titik di kaki, di mana ada beberapa titik kaki itu memang meridiannya itu memang terkonektivitas dengan meridian yang ada di lambung. Semoga dalam keadaan sehat ya. Kemarin kan yang DM tentang migrain sudah kami jelaskan ya. Semoga jelas ya ladies. Nah sekarang ini kami dapat DM yang masuk nih. Ada lagi nih pertanyaan yang menanyakan tentang GERD. Yuk kita langsung aja kita tanya ke Ibu Shirley. Ibu apa kabar? Luar biasa dong Nita. Wah Ibu cantik banget hari ini, hitam putih serasi. Waduh, bisa aja Nita. Nita juga kelihatan lebih seger, kelihatan lebih muda. Masa Bu? Iya. Dan saya doakan semoga Nita selalu dalam keadaan sehat dan happy. Makasih loh Bu. Iya Nit. Bisa kayak sekarang, cantik, sehat. Itu karena Nita sekarang tuh rutin dan rajin mengikuti akupunktur Bu. Iya. Seenggaknya memaintain kesehatan itu kan harus ya. Betul. Cantik betul. itu kan pilihan Bu. Betul gitu. sekali. Betul Nit. Betul. Nah Bu, Ya. kemarin itu kan kita sudah menjawab ya Bu pertanyaan DM yang masuk ke kita. Udah mulai banyak ya Nita ya. Ada Iya, yang mengenai alopecia. Iya ya. Kemudian kemarin kita sempat menjawab DM yang masuk tentang migrain gitu. Betul. Nah ini ada lagi nih Bu, DM yang masuk tentang GERD, yang menanyakan GERD gitu. Nah GERD itu keluhan dari pencernaan atau bagaimana Bu? Oke, jadi sebelum kita bincang-bincang mengenai GERD ini kayaknya jadi problematika hampir semua orang ya tentang GERD ini. Jadi GERD ini sebetulnya adalah singkatan Nit. Jadi singkatan dari gastroesophageal refluxitis. Oh jadi itu singkatan ya Bu? Kirain tuh memang namanya suatu gitu nama, ya. Iya, suatu nama Betul. penyakit itu GERD gitu. Betul. Jadi itu sebetulnya singkatan yang saya bilang tadi. Gitu loh Nita. Nah, jadi memang itu sudah jadi umum gitu, istilah umum gitu ya. Asam lambung, GERD gitu. Padahal sebetulnya itu ada singkatannya gitu loh, ada kepanjangannya gitu loh Nita. Terus Bu, jadi GERD sama MAH itu sama nggak sih Bu? Berbeda Nita, GERD dengan MAH itu berbeda. Walaupun rasa sensasinya itu hampir sama gitu ya. Jadi orang kadang-kadang suka bingung juga, ini kok MAH, ini apa GERD atau apa gitu. Karena rasanya hampir sama nih, tapi sebetulnya berbeda gitu loh. Apa bedanya tuh Bu, kalau misalnya GERD sama MAH? Oke. Jadi kalau GERD itu adalah kondisi ketika katup di area reflux kita itu, di area kerongkongan kita itu dia mulai melemah. Nah, sementara kalau MAH itu adalah kondisi yang memang seseorang itu mengalami atau merasakan sesuatu tidak nyaman pada area lambung. Oh, jadi sebenarnya penyebabnya itu apa Bu? Bisa terkena GERD dan kenapa seseorang itu bisa terkena MAH gitu Bu? Jadi penyebabnya itu adalah karena katup itu sudah mulai melemah gitu loh, sehingga dia karena dia mulai lemah sehingga ada rasa asam gitu di kerongkongan kita itu yang kita rasakan, dan itu memang rasanya nggak nyaman banget. Oh Bu, jadi di kerongkongan kita itu ada katupnya gitu Bu, tutup buka gitu. Itu memang iya secara otomatis gitu ya Nit ya, memang terjadi seperti itu. Nah, ketika seseorang itu sudah mengalami GERD, nah dia menjadi sensitif. Jadi betul-betul nggak ada yang nahan gitu loh, nggak ada yang menahan sehingga dia gampang sekali kebuka. Terus dia, nah kalau sesuatu
asam dari lambung kita itu yang terbuka kan rasanya kan kayak nggak enak gitu ya Iya, kadang memang kalau misalnya perut tuh kayak kalau kata orang tuh sebah gitu ya, Bu ya, bembeng gitu, penuh rasanya itu tuh sampai Betul. ke sini gitu, Betul. rasanya tuh kayak asem banget, betul nggak betul enak gitu ya kan. betul itu ya Nit, rasanya GERD itu rasanya tuh mulai dari rasa kayak rasa tuh di dada tuh rasanya kayak panas, kayak terbakar gitu ya. Kemudian juga kalau ketika kita makan itu juga rasanya tuh kayak makanan itu kayak nggak turun gitu loh, kayak rasanya tuh kayak kesedek aja gitu, kayak masih ada di kerongkongan. Belum lagi kalau rasanya tuh karena seperti itu rasanya tuh akhirnya jadi kayak sesek, jadi kayak pengep gitu ya, yang tadi Nita bilang kayak penuh gitu. Nah itu memang rasanya itu memang nggak enak. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi akhirnya terjadi seperti itu bisa karena seseorang itu misalnya mengalami obesitas, karena keberatan berat badan gitu ya. Kemudian bisa juga karena pola hidupnya yang kurang tepat gitu nih. Pola hidup tuh seperti apa tuh Bu yang kurang tepat? Apakah dia selalu berminuman alkohol? Mungkin tidurnya larut lewat dari jamnya gitu ya Bu ya. Jadi benar sekali Nita. Jadi ketika seseorang mempunyai kebiasaan pola hidup yang kurang baik gitu ya. Jadi misalnya suka makanan yang terlalu pedas, kemudian berminuman, seringkali mengkonsumsi minuman beralkohol gitu ya. Nah itu seringkali membuat sehingga terpicu gitu loh, terjadinya GERD itu tadi. Oh jadi ke-trigger gitulah ya Bu ya. Iya, Ke-trigger karena makanan-makanan yang kurang sehat. Betul. Makanan yang pedas, asam gitu ya. Terus nih yang juga yang sering kali terjadi itu adalah karena kebiasaan merokok. Oh gitu ya Bu. Jadi memang ya Bu, GERD itu pemicu utamanya tuh stres juga kali ya Bu ya. Terus pengaruhnya kemana-mana. Stres itu ngaruh. Memang karena kan seperti kita ketahui bahwa gangguan dalam lambung itu tidak lepas dari adanya faktor stres. Jadi ketika seseorang stres itu sangat mempengaruhi timbulnya gangguan atau perasaan nggak enak di dalam lambung kita itu nih. Oh jadi memang kemana-mana ya Bu. Lapar aja dari lambung larinya ke pusing. Betul. Terus perut rasanya nggak enak, jadi kemana-mana ke badan sakit-sakit. Betul Nita. Seperti itu. Bu. Terus nih Bu, kalau misalnya orang yang terkena GERD itu kira-kira di usia berapa Bu? Dan paling tinggi resikonya itu di usia berapa? Karena kan biar kita nih yang masih muda gitu kan, sebelum kita terkena kita sudah harus menjaga-jaga. Iya. Jadi kalau bicara mengenai usia, sebetulnya GERD ini tuh bisa terjadi di segala usia. Jadi jangan heran nih kalau ternyata anak-anak usia sekolah gitu ya, mereka juga bisa mengalami GERD ini. Gitu. Jadi nggak ada usianya berapa, misalnya enggak. Cuma memang lebih ke-trigger lah ya, bisa gampang terpacu itu karena di usia yang sudah memasuki di atas 40. Oh, pantesan ya Bu. Kadang gini, anak nih tadi rumah Bu, suka ngeluh perut sakit, katanya perih gitu. Padahal udah dikasih makan gitu ya. Mungkin dia stres sama pelajaran di sekolah. Bisa gitu jadi, ya kan. bisa jadi. Cuman aneh aja. Iya, bisa jadi. Jadi memang tidak terpengaruh karena usia berapa, tidak terpengaruh karena orang dewasa atau bukan orang dewasa, tidak. Jadi semua usia itu memang bisa mengalami GERD. Oh, gitu, jadi Nita. anak kecil memang bisa terkena GERD juga ya Bu ya. Betul Nita. Nah, terus tuh Bu, kalau misalnya anak kecil itu terkena GERD ya Bu, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan Bu? Ini untuk anak kecil ya Bu ya, gitu. Jadi kalau untuk anak kecil biasanya nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kenapa terjadinya GERD ini, apakah dari pola makannya yang tidak baik gitu ya, kurang baik gitu, ataukah mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi ke sana. Biasanya begitu Nita. Tapi memang resiko paling tinggi itu di usia di atas 40 tahun Betul, ya Bu betul.
Betul saja, betul. Nah, terus Bu, untuk GERD ini dari sisi akupuntur itu bagaimana Bu? Apa bisa dibantu dengan akupuntur gitu? Membantu proses penyembuhannya, mungkin mengurangi rasa sakitnya. Betul. Memang kalau di akupuntur itu sangat membantu untuk seseorang ketika dia mengalami masalah GERD, terutama ketika seseorang itu merasa GERD dari rasa simptomatiknya. Jadi perasaan-perasaan yang tadi kita udah sebutin tadi, itu akupuntur itu banyak membantu gitu loh untuk kasus-kasus GERD. Setidaknya untuk menenangkan, betul. membuang gasnya mungkin membantu. Betul, ya Bu ya. Nah, iya. terus Bu, berarti yang terpenting itu menjaga gaya hidup ya Bu ya. Betul. Pola sebetulnya pola hidup yang baik ya Bu ya, mengurangi rokok mungkin. Iya, betul. Tidak minum bersoda, beralkohol. Betul, iya. Makanan pedas mungkin bisa menjadi trigger gitu ya Bu ya. Iya. Mungkin kalau pedasnya sekarang kan banyak tuh. Yang jajanan di luar sana yang pedasnya tingkat level 1, 2, 3 sampai berlevel-level ya. Iya, betul itu Nita. bisa pemicunya juga ya Bu ya. Iya benar Nit. Itu kalau penanganan akupunktur nih Bu, untuk GERD itu adanya di area mana Bu? Apa di perutnya yang ditusuk gitu kan? Iya. Apa yang di tenggorokan yang ditusuk gitu? Iya, betul. Jadi kalau dari akupunktur itu memang seperti biasa kita akan melakukan observasi dulu, istilahnya observasi dulu ya. Kita melihat keluhan ini adalah sudah berapa lama, kemudian terjadi karena apa, itu biasanya kita melihat ke arah sana. Nanti ada titik-titik yang dilakukan adalah ada yang di kepala, ada yang di tangan, ada yang di lambung, di perut ya, terutama di perut untuk meregulasi qi di lambung kita. Kemudian ada titik di kaki, di mana ada beberapa titik kaki itu memang meridiannya itu memang terkonektivitas dengan meridian yang ada di lambung. Jadi maksudnya walaupun ada di kaki, tapi bisa terkonektivifikasi dengan lambung kita, gitu jadi Nita. memang tersebar di seluruh tubuh titiknya, gitu ya Bu. Nggak cuma hanya ada di perut, tapi harus ada juga di kepala, gitu di tangan, gitu ya Bu. Bahkan ada yang sampai di balik belakang. Jadi gitu ya, Bu, ya. jadi area-area di belakang, karena ada beberapa titik akupunktur di mana titik tersebut adanya di area belakang yang memancarkan organ-organ yang berkaitan dengan keluhan kita atau organ-organ yang memang ingin kita selaraskan. Nah, lagi-lagi nih Bu, kalau untuk GERD ini biasanya penanganannya itu sebaiknya dilakukan berapa lama? Biasanya ketika kita sudah selesai menusukkan poin-poin akupunktur dengan jarum, biasanya itu kita diamkan Nita. Kita diamkan sekitar 20 menit. Nanti bisa dirangsang dengan namanya alat elektrostimulator. Jadi untuk merangsang titik-titik yang sudah kita letakkan tadi sehingga menjadi lebih efektif gitu loh hasilnya begitu. Nanti setelah itu setelah 20 menit lalu baru kita cabut ya jarumnya ya, tentu saja dengan kapas yang steril gitu ya. Lalu setelah itu pasien itu diminta untuk mengulang 2-3 kali dalam 1 minggu. Tapi kalau misalnya GERD itu kan rasanya nggak enak banget ya Bu. Betul. Nah setelah di akupuntur itu misalnya gini, kita datang dengan keluhan GERD gitu ya kan. Dia tuh datang ke akupuntur berharap untuk bisa seenggaknya lebih mereda lah, gitu. Mengurangi rasa sakitnya. Itu dalam sekali itu bisa terlihat Bu. Biasanya sih dari kasus-kasus yang saya temui gitu ya, biasanya 1 kali datang biasanya tuh sudah ada perubahan, tetapi memang tidak langsung instan gitu ya. Seperti kita ketahui kan akupuntur tuh memang harus rutin gitu ya, karena fungsinya dia tadi. Cuma biasanya memang ketika seseorang datang apalagi dengan keluhan gitu ya, bener-bener lagi terasa banget gitu gangguan di lambung, biasanya di akupuntur tuh cukup membantu gitu loh, walaupun belum totally hilang gitu ya, tapi sudah membantu Nita. Iya. Jadi seperti itu ya Bu ya. Penanganan GERD-nya, terus agar gimana caranya supaya membantu meringankan rasa sakitnya. Betul. Nah, ladies, semoga terjawab ya pertanyaan ini. Semoga bermanfaat.
Bu, makasih Iya, banyak loh, sama-sama, Bu. Nita. Sudah sharing. Lain kali kita sharing dengan Iya. tema yang lebih seru loh, Bu. Saya selalu seneng kalau kita sharing seputar kesehatan dan kecantikan sehingga kita semua dapat merasakan kesehatan dan kecantikan yang lebih sempurna. Pastinya, Bu. Oke. Semoga Ibu sehat selalu. Amin, Nita juga. Terima kasih. Sama-sama, Nita. Terima kasih telah menyaksikan bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di bincang-bincang selanjutnya yang pastinya lebih seru, masih di seputar kesehatan dan kecantikan dengan metode akupunktur. Salam sehat dan bahagia. Dah.